Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Ahmad sering kita bahas, tapi sekedar murajaah, tidak mengapa saya ulas kembali biografi beliau. Imam Ahmad julukannya dikenal dengan Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, diambil dari anak keduanya. Anak pertamanya namanya Saleh, anak keduanya baru namanya Abu atau Abdullah. Jadi kunyahnya itu diambil dari anak kedua Imam Ahmad, Abdullah, Abu Abdillah. Dan kunyah itu sunnah hukumnya. Namanya adalah Ahmad ibn Muhammad Ibnu Hambalin Asy-Syaibani Az-Zuhli. Beliau lahir pada tahun 164 dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau adalah satu di antara a'immatu al-madzahib, imam-imam yang empat yang masyhur madhabnya. Sering saya katakan bahwa madhab itu banyak. Seperti sebelumnya dari madhahibul arba ini ada namanya madhab al-Auza'i, ada madhabnya Zuhri, ada madhabnya Ats-Tsauri, ada madhabnya Abdullah ibn Mubarak, dan begitu seterusnya. Cuman masalahnya murid-murid daripada Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini tidak mengembangkan tentang pendapat-pendapat gurunya dan tidak mencatat dan membukukan serta menyebarkan, sehingga madhabnya ya hilang begitu saja. Dengan wafatnya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah atau Abdullah ibn Mubarak, maka hilang juga madhabnya. Tetapi pendapat-pendapatnya tetap dicatat oleh para ulama. Beda dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi oleh murid-muridnya itu atau murid daripada murid-muridnya itu dicatat, kemudian dibukukan dan disebarkan. Umpamanya Imam Malik memiliki murid, kemudian murid-muridnya memiliki murid lagi. Lah mereka mencatat bahwa ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Malik. Jadilah sebuah buku. Akhirnya buku ini kemudian dicetak, disebar ke seantero dunia sehingga madhabnya dikenal dan tidak mati sampai hari ini. Begitu juga Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Makanya kemudian yang tersisa sampai hari ini yang disepakati dari madhab itu hanya madzahibul arba'ah, hanya 4 madhab ini. Salah satunya adalah madhab Hambali yang dicetus oleh Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal Asy-Syaibani Az-Zuhli rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau sangat dikenal dengan akhlaknya, terutama sabarnya. Kesabarannya luar biasa, kemudian tawadhu'nya, kemudian juga rihlahnya terhadap thalabatul ilmi luar biasa. Jadi Imam Ahmad itu rihlahnya kemana-mana, sampai keliling dunia 2 kali hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW, sampai terkumpul satu kitab yang sangat luar biasa yang disebut dengan Musnad
Imam Ahmad. Musnad sangat tebal sekali, dikumpulkan oleh Imam Ahmad selama 2 kali keliling dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala lahir pada tahun 164 Hijriah dan terlahir yatim. Artinya bahwa ketika Imam Ahmad lahir, dia tidak bisa mengenali bapaknya seperti apa, bahkan kakeknya seperti apa. Dan itu dikatakan oleh Imam Ahmad sendiri, bahwa dia tidak mengenal ayah dan juga kakek, karena ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Jadi terlahir yatim, tetapi dia punya ibu yang salihah. Bahkan di tangan ibundanya lah Imam Ahmad menjadi penghafal Quran. Sebelum balik, dia sudah hafal Quran. Makanya pentingnya seseorang itu mencari istri yang salihah untuk mendidik anak-anaknya, kan? Karena rata-rata imam dunia itu yang mendidik ibundanya. Imam Syafi'i yang mendidik ibundanya, Imam Malik yang mendidik ibundanya, termasuk Imam Ahmad juga yang mendidik ibundanya, karena mereka orang-orang yatim. Tetapi yatim yang menguasai dunia tentunya, bukan yatim sembarang yatim. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala jadi fokus belajar Al-Quran sampai usianya 15 tahun. Baru setelah kemudian usia 15 tahun, beliau kemudian tidak keluar dari Baghdad. Beliau pun mulai mencari hadis kepada gurunya yang bernama Husaim ibnu Bashir al-Wasiti. Beliau belajar kepada Husaim ibnu Bashir al-Wasiti selama 5 tahun. Jadi beliau tidak pernah berpisah dari gurunya Husaim ini selama 5 tahun sampai dia wafat. Setelah kemudian Husaim ibn Bashir wafat, baru kemudian dia rihlah meninggalkan Baghdad. Jadi selama dari lahir sampai usia dia 20 tahun, dia tidak keluar dari Baghdad. Dia hanya mencari ilmu di sekitar Baghdad saja. Karena sekali lagi, Baghdad pada hari itu juga memang tempat di mana banyaknya para ulama dunia yang masih hidup. Jadi tempat orang-orang datang belajar ke Baghdad. Lah Imam Ahmad hidup di Baghdad. Lah setelah kemudian wafatnya Husaim ibn Bashir al-Wasiti pada tahun 183 Hijriah, mulailah kemudian Imam Ahmad keluar rihlah untuk talabul ilmi. Mulai dia ke Irak, kemudian ke Hijaz. Hijaz itu maksudnya Mekah dan Madinah. Kemudian ke Tihamah, kemudian ke Yaman, dan begitu seterusnya. Artinya dia rihlah kemana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya lebih lanjut lagi tentang kisah Imam Ahmad ini, saya ingin sebutkan beberapa pujian para ulama kepada beliau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini dikenal dengan hafalannya, jadi kuat sekali hafalannya, sampai-sampai muridnya Al-Imam Az-Zur'ah mengatakan, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ahmad ibnu Hanbal yahfad alfi hadithin. Kana Ahmad ibnu Hanbal yahfadu alfi hadithin. Adalah Imam Ahmad, dia mampu menghafal 1 juta hadis di kepalanya. Anda bisa bayangkan 1 juta hadis. Anda nggak yakin Arba'in Nawawi saja antum hafal. Arba'in Nawawi itu 40 hadis. Ini 1 juta hadis ada di kepalanya. Menunjukkan kuatnya hafalan kan? Kemudian ada yang nggak yakin dengan ucapan Abu Zur'ah ini, sampai dikatakan, wa ma yudrika ya Abu Zur'ah, bagaimana kau tahu kalau Imam Ahmad itu 1 juta hadis ada di kepalanya? Kok kamu tahu gitu? Gimana caranya? Apa kata Abu Zur'ah? Dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab.
karena saya bermurojaah dengan dia. Saya murojaah dengan Imam Ahmad sambil aku dengarkan dia membacakan hadis, kutulis dan kujadikan bab-babnya sampai 1 juta hadis katanya. Ini yang ngomong bukan orang kaleng-kaleng ini ya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ini seorang alim ulama dunia ikhwan, mengatakan seperti itu, tidak mungkin dia berdusta. Abu Zur'ah seorang alim muhadditsin yang ma'ruf ya, kalau kisahnya juga menakjubkan Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai gurunya sendiri, gurunya Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i, gurunya. Sedikit sekali ada guru memuji muridnya, kebanyakan murid muji gurunya kan itu ya. Jadi ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala ditanya soal Imam Ahmad, apa kata Imam Syafi'i? Kana ra'san fi sunnati wa ra'san fil Qur'ani wa ra'san fil hadithi wa ra'san fil faqri wa ra'san fil zuhdi wa ra'san fil wara'i. Ini luar biasa Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad itu. Ketika ditanya, ya Imam, menurut kamu Imam Ahmad itu seperti apa? Maka Imam Syafi'i mengatakan kana ra'san fis sunnah, dia penghulunya sunnah, dan juga ra'san fil Quran, dia penghulunya Al-Quran. Kemudian wa ra'san fil hadis, dia pemimpinnya hadis. Wa ra'san fil faqri, pemimpinnya orang-orang fakir. Wa ra'san fil zuhdi, pemimpinnya orang zuhud. Wa ra'san fil wara, pemimpinnya orang-orang wara. Ini yang ngomong orang biasa, bukan orang biasa, Imam Syafi'i yang disebut dengan mujaddidil ummah, pembaharu umat ini. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dia pun mengambil hadis. Imam Syafi'i itu gurunya, karena ikramnya artinya menghormati Imam Ahmad, dia pun mengambil hadis daripada Imam Ahmad. Jadi kalau mengambil hadis daripada Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan apa? Haddatsana thiqatun gitu. Telah menceritakan kepada kami seorang thiqah terpercaya. Luar biasa ya, Imam Syafi'i gurunya mengambil hadis dari muridnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ceritakan kepadaku kalau ada hadis yang sahih, apakah itu hadis dari Kufah ataukah hadis dari Syam ataukah hadis dari Basrah. Enggak apa-apa kata Imam Syafi'i, ceritakan kepadaku. Saking ikramnya gitu ya. Imam Syafi'i memuliakan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dan bukan hanya Imam Syafi'i saja yang memuliakan Imam Ahmad dengan cara mengambil riwayatnya, guru-gurunya yang lain juga gitu. Contoh umpamanya Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun itu gurunya Imam Ahmad, dan dia satu-satu ulama yang sangat disegani oleh Khalifah Ma'mun. Jadi zaman Khalifah Ma'mun, nanti kita akan ceritakan bagaimana mihnah tentang khalqul Quran. Khalifah Ma'mun ini mau memaksa rakyatnya untuk akidah Mu'tazilah dijadikan akidah negara, bahwa semua masyarakat harus berakidah Mu'tazilah. Salah satunya harus mengatakan Al-Quran makhluk. Cuman ketika kemudian Khalifah Ma'mun mau menerapkan undang-undang itu, dia tidak jadi. Kenapa? Karena masih takut kepada Yazid ibn Harun. Siapa Yazid ibn Harun ini? Gurunya Imam Ahmad. Sampai-sampai kata Khalifah Ma'mun ini mengutus salah satu orang, datanglah kau ke majelis Yazid ibn Harun, ngomong saja kepada dia wacana bahwa khalifah akan menerapkan akidah Mu'tazilah di masyarakat. Bagaimana tanggapan dia? Akhirnya diutuslah seorang ini datang ke majelisnya Yazid ibn Harun, kemudian ngomong seperti itu. Wahai imam, saya dengar khalifah, maksudnya Khalifah Ma'mun, hendak melazimkan masyarakat untuk berakidah Mu'tazilah. Apa kata Yazid ibn Harun? La yaf'al, dia jangan sampai melakukannya, awas katanya. Tidak berani Khalifah Ma'mun. Baru setelah Yazid ibn Harun meninggal, baru dia berani mengangkat Ahmad ibn Abi Du'ab menjadi mufti. Kemudian disitulah disebar akidah Mu'tazilah, dihapuskan akidah Ahli Sunnah. Dan nanti akan ada ceritanya panjang tentang mihnahnya para ulama tentang khalqul Quran ini.
Syahidnya adalah Yazid ibn Harun ini, gurunya Imam Ahmad. Dia kalau ngajar kayak gini, ya, ngajar hadis gitu, dia orangnya suka guyon. Jadi tidak semua syekh itu, imam-imam dulu itu serius gitu. Ada yang serius seperti Ahmash. Ahmash ini serius, ya, jangan lagi ngomong, batuk saja selesai ngaji. Sebenarnya ada yang batuk langsung gulung pergi dia, ya, itu Ahmash tuh, batuk saja jangan sampai, sekali dengar langsung dia tutup buku pergi. Seperti itu khusyuknya orang dulu belajar hadis. Tapi ada juga yang tukang guyon, salah satunya Yazid ibn Harun ini, ya, dia tukang guyon. Jadi terkadang dia melontarkan satu kalimat, nanti tertawa muridnya. Jadi suatu hari Yazid ibn Harun ini melontarkan satu kalimat, tertawa murid-muridnya. Rupanya di antara murid-muridnya itu di pojok ada Imam Ahmad. Jadi dia pandang muridnya, ketika matanya tertuju kepada Imam Ahmad, berhenti dia ketawanya dan mengatakan kepada muridnya, la tadhak, jangan ketawa, ada Ahmad ibn Hanbal di sini. Jadi dia pokoknya dia paling segan dengan Imam, padahal muridnya loh, ya, itu murid paling muda Imam Ahmad dari majelisnya Yazid ibn Harun itu. Lah Yazid ibn Harun pun mengambil hadis daripada Imam Ahmad, ikram maksudnya, karena memuliakan, bukan ngambil ilmu. Ya, guru memuliakan muridnya gitu. Dia diambil riwayatnya. Termasuk juga Abdul Razak As-San'ani. Abdul Razak As-San'ani ini seorang alimin ulama'i San'a Yaman. Jadi suatu ketika Imam Ahmad ini memang hendak berazam ya untuk thalabul ilmi ke Yaman. Jadi dibawanya kawannya Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala, berdua dia dengan Yahya ibn Ma'in. Memang tujuannya dari Baghdad itu untuk belajar ke Yaman, ke San'a Yaman. Di sana ada ulama besar namanya Abdul Razak As-San'ani. Rupanya Allah takdirkan di Mekah Abdul Razak ini sedang haji, ketemu pula Yahya ibn Ma'in. Kata Yahya ibn Ma'in, alhamdulillah Allah dekatkan tujuan kita. Tidak harus datang-datang ke Yaman, ketemu pula kita di Mekah. Jadi dia ngomong sama Abdul Razak, ya Imam, sebenarnya kami ada tujuan untuk datang ke rumah anda di San'a dan belajar, tapi Allah pendekkan masafah kita, jarak kita, sehingga kita bertemu di sini. Saya ingin belajar mengambil beberapa hadis kepada anda. Kata Abdul Razak, ya monggo silahkan. Akhirnya setelah dapat izin daripada Abdul Razak, diceritakan sama Yahya ibn Ma'in kepada Imam Ahmad. Ya Ahmad, Allah mudahkan perjalanan kita dan Allah pendekkan jarak kita. Kenapa? Kata Imam Ahmad, Abdul Razak ada di sini. Oh, nggak bisa, kata Imam Ahmad. Kita sudah niat dari Baghdad mau ke Yaman, tiba-tiba kita potong di Mekah. Oh, nggak bisa. Saya tidak mau. Tetap kita harus ke Yaman, katanya. Ya, bagaimana Imam Ahmad? Dia tidak mau karena azamnya kuat dari Baghdad ke Yaman, ke Yaman. Walaupun ketemu gurunya di Mekah gitu ya, tetap dia ke Yaman. Akhirnya dia ke Yaman, betul-betul ke Yaman. Bayangkan dari Baghdad ke Yaman jalan kaki, kayak apa tuh kakinya itu, ya. Akhirnya kemudian sesampainya di kota Yaman, Imam Ahmad belajar kepada Abdul Razak ini As-San'ani. Allah takdirkan, ya, namanya thalabul ilmi tidak dikirim duit sama orang tuanya kan, ya, namanya thalabul ilmi zaman dulu kan sambil kerja. Kehabisan bekal Imam Ahmad. Akhirnya bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Jadi kalau ada yang ngangkut gandum, ya dia panggul gitu. Nanti dapat berapa real. Jadi Abdul Razak ini kehilangan dalam kajiannya itu. Aina Ahmad, di mana Ahmad? Kok nggak pernah hadir beberapa hari ini? Maka orang-orang mengatakan dia ya'mal, dia sedang beramal, dia sedang bekerja menjadi kuli panggul. Maka Abdul Razak mengatakan, panggil Ahmad kemari besok. Akhirnya Imam Ahmad dipanggil, dihadapkan kepada Abdul Razak As-San'ani dan mengatakan, kata Abdul Razak, kamu tidak perlu kerja. Saya akan kasih engkau biaya untuk thalabul ilmi. Kau duduk saja di majelisku, tidak usah kerja. Enak nggak kalau punya guru kayak gitu? Enak lah. Coba antum cari guru kayak gitu, yang biayai antum, dikasih ilmu lagi, dapat dunia dapat akhirat. Tapi Imam Ahmad orang yang paling waro, nggak mau dia, nggak mau, sudah diambil ilmunya, mau diambil pula duitnya. Kata Imam Ahmad, nggak mau saya. Akhirnya Imam Ahmad tetap bekerja dia. Makanya dipuji oleh Abdul Razak As-San'ani dan mengatakan, wallahi ma ra'aitu aw ra'an nas min Ahmad ibn Hanbal.
Demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang paling wara' melebihi Ahmad ibn Hanbal. Dikasih duit tak mau dia. Kalau antum nambah lah, bukan gak mau. Jadi akhirnya kemudian Imam Ahmad bekerja, belajar. Lah akhirnya kemudian karena takjubnya ni Abdul Razak As-San'ani ini, makanya dia pun mengambil ilmu, mengambil riwayat daripada Ahmad. Maksudnya ikram, karena memuliakan muridnya, diambil riwayatnya. Nah, seperti itulah guru-gurunya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Jadi kekuatan hafalan Imam Ahmad sampai dipuji oleh guru-gurunya, bahkan akronnya, kawan dekatnya seperti Abu Zur'ah itu kan akron ya, sezaman gitu, temannya. Dia pun mengatakan kepada Imam Ahmad atau kepada manusia bahwa Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara karya-karya besar Imam Ahmad, di antaranya Musnad. Beliau mengarang kitab Musnad. Sekali lagi, Musnad Imam Ahmad ini bukan perkara ringan mengumpulkan, tidak. Berpuluh-puluh tahun dia mencari hadis ke sana kemari, kemudian dicatat sampai terkumpul ribuan hadis, dan bukunya disebut Musnad Imam Ahmad. Alhamdulillah buku ini masih ada gitu. Karena banyak ulama-ulama dulu itu seperti musnadnya Baqi bin Mikhlad, hilang kan gitu ya, hanya ceritanya saja, bukunya tidak ada, ya kan? Apalagi setelah peperangan Tatar di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika Baghdad dihancurkan oleh orang-orang Tatar, ya kan, oleh orang-orang Tatar, habis tuh, dibakar kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, sehingga banyak yang hilang sejak itu, kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi karya Imam Ahmad bukan musnad saja. Di sana ada Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal, kemudian juga Rad alal Jahmiyah waz Zanadiqah, membantah tentang pemahaman-pemahaman Jahmiyah dan orang-orang zindik. Ya, karena di zaman Imam Ahmad tersebar firqah-firqah sesat. Ya, salah satunya adalah Jahmiyah dan juga Mu'tazilah turunannya. Itu di zaman Imam Ahmad memang luar biasa gitu ya. Makanya kenapa ada pujian yang luar biasa kepada Imam Ahmad itu, bahwa Islam itu ditolong oleh 2 manusia. Maknanya kalau bukan karena Allah kemudian 2 manusia ini, tentu Islam tidak akan tertolong. Pertama oleh Abu Bakar, saat banyak kabilah-kabilah Islam murtad. Bayangkan coba, dari sekian banyak kabilah itu yang bertahan hanya kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan Madinah saja. Selebihnya kabilah Arab banyak murtad. Tetapi setelah diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagian mereka kembali ke Islam. Kalau seandainya dibiarkan di zaman Abu Bakar itu, mungkin tidak tertolong Islam itu. Kemudian yang kedua oleh Imam Ahmad, saat manusia kemudian diilzamkan, diwajibkan untuk berakidah Mu'tazilah. Makanya ada istilah, kalaulah bukan karena Allah kemudian Imam Ahmad, kita hari ini itu mungkin berakidah Mu'tazilah, bukan berakidah ahli sunnah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Imam Ahmad untuk memberantas Mu'tazilah. Makanya karya-karya dalam bab tauhid atau akidah atau manhaj, kebanyakan Imam Ahmad itu banyak membantah akidah-akidah Jahmiyah dan akidah-akidah Mu'tazilah. Karena memang penentangan di zaman itu ini luar biasa. Beda kalau di zaman Muhammad ibn Abdul Wahhab umpamanya kan, penyimpangannya bukan dalam bab tauhid nama dan sifat kan, tetapi banyak yang bertentangan dalam bab tauhid uluhiyah, nyembah kuburan, minta kepada berhala, datang ke dukun gitu ya. Makanya karya-karyanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu seperti Usulus Salasa, Qawaidul Arba, Usulus Sittah, Kitabut Tauhid, itu semua hanya mengkanter soal tauhid uluhiyah saja kebanyakan. Ya. Sedikit kalau bicara tauhid asma dan sifat, itu lain dengan ulama-ulama dulu ya, seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah gitu ya, Imam Thahawi, itu kebanyakan itu mengkanter soal penyimpangan dalam bab tauhid asma dan sifat, karena memang di zaman itu yang banyak tersebar akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah masalahnya kan. Nah, salah satu karya Imam Ahmad adalah karya yang kita sedang bahas ini, Ushulus Sunnah. Ini kan juga bantahan kepada mereka gitu ya. Kemudian juga yang pernah
Kita kaji usul sunnah, kemudian juga di sini Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, dan banyak lagi termasuk Fadailus Sahabah, Ahkamun Nisa, Al-Ilal wal Ma'rifatir Rijal biriwayati wa ghairihi wa zuhdi wal wara, dan begitu seterusnya. Intinya karya beliau banyak. Kita kembali kepada kisah Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Imam Ahmad ini, sebagaimana kebiasaan para ulama dulu, dia rihlah ke beberapa tempat. Pertama, setelah dari Baghdad tahun 186 Hijriah, mulailah dia rihlah ke Irak dan juga ke Hijaz. Hijaz itu maksudnya Mekah dan Madinah. Lah Imam Ahmad banyak bertemu dengan ulama-ulama hebat di zaman itu ya. Ulama-ulama yang luar biasa, dan murid-muridnya juga menjadi ulama hebat. Seperti siapa coba muridnya Imam Ahmad? Imam Bukhari, itu muridnya Imam Ahmad, ulama hebat dunia. Imam Muslim, itu muridnya Imam Ahmad ya. Kemudian Imam Abi Daud As-Sijistani yang mengarang kitab Sunan gitu ya, itu juga muridnya Imam Ahmad. Jadi kalau murid-muridnya menghasilkan kayak Bukhari, Muslim, Abi Dawud, ya memang Imam Ahmad ini imam kelas dunia. Guru-gurunya pun luar biasa karena melahirkan ulama-ulama setelahnya kan itu. Jadi bukan orang biasa, ya wajar kalau memang Imam Ahmad di ulama dunia. Ya karena memang rihlahnya ke Irak, ke Hijaz, ke Tihama, ke Yaman, kemana-mana gitu ya, sampai dia belajar ke banyak guru. Tapi karena waktu yang singkat, saya ingin fokus kepada kisah mihnahnya. Ini yang menarik. Bagaimana ujian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, karena ini yang diisyaratkan oleh Imam Barbahari kepada Imam Ahmad ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan saat Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, artinya sudah bergeser ya dari Umayyah ke Abbasiyah ya. Kalau Imam Malik itu masih menemui Umayyah. Kemudian ketika perebutan dari Abbasiyah ke Umayyah, Imam Malik masih menemui itu pergeseran antara Umayyah ke Abbasiyah kan itu ya. Bahkan Imam Malik ini juga gara-gara fatwanya disalahkan. Jadi Imam Malik ini ditanya soal orang yang ditalak secara paksa. Ini suara apa ini? Bukan isya kan? Jadi Imam Malik ini ditanya, ya Imam, bagaimana hukum orang wanita yang ditalak secara paksa? Pamannya saya ngomong sama suaminya, talak istrimu, kalau enggak saya dor kepalamu. Kira-kira kalau suaminya ngomong sama istrinya, saya talak, jatuh nggak talaknya? Itu maksudnya ya. Kata Imam Malik, la yaqa, nggak jatuh katanya. Kenapa? Karena ini mustakrah namanya. Ini dipaksa, nggak bisa, nggak jatuh. Ya, talak yang dipaksa itu tidak jatuh kata Imam Malik. Dipelintirlah kata Imam Malik ini. Jadi fatwa-fatwa Imam Malik dipelintir. Kenapa? Karena di zaman yang sama terjadi pemberontakan ya. Pemberontakan oleh siapa? Muhammad ibn Abdullah ibnu Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib. Jadi cucunya Hasan namanya Muhammad ibn Abdullah, yang kala itu dianggap Imam Mahdi. Jadi penganggapan Imam Mahdi itu sudah zaman itu sudah ada gitu ya. Di zaman Imam Malik itu ada orang yang anggap Imam Mahdi namanya Muhammad ibn Abdullah, turunan Hasan bin Ali, keluarga Nabi. Berontak tuh ke Daulah Abbasiyah. Jadi fatwanya Imam Malik ini seolah-olah menguatkan pemberontakan. Karena mereka mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah ini mengambil Daulah Umayyah ini dengan cara paksa. Jadi dikiaskan talak paksa tidak sah. Berarti Abbasiyah ketika merebut Umayyah dengan cara paksa, berarti baiatnya tidak sah gitu maksudnya ya. Dihubung-hubungkan gitu ya. Makanya Imam Malik ditangkap gara-gara ini. Karena memang bertepatan dengan pemberontakannya siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali bin Abi Thalib masalahnya. Ditangkap, dipukul habis sama gubernur Madinah namanya Sulaiman ibn Ja'far itu, sampai akhirnya patah ini tangannya, lepas ya. Jadi tangan kanannya itu lepas, jadinya dia tidak bisa lagi sholat itu. Kalau sholat kan begini karena sakit patah di sini, jadi kalau sholat begini dia ya. Jadi kalau Allahu Akbar gini
Sehingga orang-orang mengira bahwa irsal itu sunnahnya Imam Malik. Oh, jadi kalau sholat Allahu Akbar itu begini, tidak begini. Padahal Imam Malik melakukan karena patah tangannya, gitu dia. Karena kalau kita lihat, Imam Malik pun meriwayatkan tentang qabd dalam kitab Muwatta'nya, bahwa sunnah meletakkan tangan kanan di tangan kiri itu, dan itu diletakkan dalam kitab Muwatta'nya. Adapun Imam Malik kemudian ketika sholat setelah penangkapan ini dia tidak begini-gini, ini karena patah tangannya. Jadi memang Imam Malik pun merasakan mihna, gitu ya. Tetapi itu tanpa sepengetahuan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Oh, ketika tahu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bahwa gubernur Madinah menyiksa Imam Malik, ngamuk dia. Ya, enggak terima kan itu. Sampai akhirnya membujuk Imam Malik, minta maaf pada Imam Malik, bahkan meminta kitabnya Muwatta dijadikan kitab resmi negara. Tapi Imam Malik menolaknya. Nah, itu cerita Imam Malik lah, nantilah. Jadi kita kembali ke Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini ketika Khalifah Ma'mun ini berkuasa, kan diangkatlah Ahmad ibn Abi Du'ab ini sebagai muftinya, dan dia tokoh Mu'tazilah tuh. Makanya ada istilah para ulama, tahukah engkau dua Ahmad, Ahmadani, gitu ya, ahaduhuma yuhmad wa akhar yudham, gitu. Tahu enggak dua Ahmad, salah satunya dipuji dan salah satunya dicela. Satu Ahmad ibn Hanbal dan satu Ahmad ibn Abi Du'ab. Kalau Ahmad ibn Imam Ahmad dipuji karena ahli sunnah, kalau Ahmad ibn Abi Du'ab dicela karena dia Mu'tazilah. Lah, ketika itu Ahmad ibn Abi Du'ab memerintahkan kepada Ma'mun untuk meletakkan akidah Mu'tazilah sebagai akidah resmi negara. Mulai terjadi fitnah di sini. Dan itu dirasakan para ulama. Karena ketika itu dibuat hukuman, siapa yang tidak ikut Mu'tazilah tangkap, penjarakan, dera, atau bila perlu bunuh. Subhanallah, banyak ulama yang mati syahid. Salah satunya ulama yang kita akan ceritakan, namanya Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Ahmad ibn Nasr al-Khuzai ini mati syahid, dipenggal kepalanya karena mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya. Makanya ketika para ulama memberikan biografi kepada Ahmad ibn Nasr al-Khuzai ini disebut as-syahid, kan itu ya. Karena ketika dipenggal lehernya dia membaca la ilaha illallah, dalam riwayat dia membaca Al-Quran. Kemudian Muhammad ibn Nuh meninggal di penjara. Kemudian Al-Buaiti, ini temannya Imam Syafi'i, Al-Buaiti ini meninggal juga di penjara. Kemudian Hammad, Nuaim ibn Hammad, ma'ruf ulama dunia, meninggal juga di penjara. Kasihan nasibnya Nuaim ibn Hammad ini. Setelah dibunuh oleh pihak kerajaan Ma'mun ini, tidak dikafani, tidak dimandikan. Coba bayangkan, tidak disolatkan, main campak ke kuburan. Pada ulama besar, siapa yang tidak kenal Nuaim ibn Hammad ini? Karyanya tentang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil dan besar itu dijadikan rujukan sampai hari ini. Ustadz-ustadz tuh yang kemarin-kemarin heboh menceritakan tentang akhir zaman itu kan sering menukilkan hadis-hadis tentang akhir zaman. Lah, kebanyakan itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Nuaim ibn Hammad rujukannya. Itu meninggal di penjara itu, bayangkan juga. Habis dibunuh, nggak disolatkan, nggak dimandikan, nggak dikafankan, main timbun saja. Makanya ngeri, itu yang meninggal, yang mati syahid kan. Nah, ulama-ulama yang kemudian didera, sampai akhirnya banyak ulama yang tidak tahan, terpaksa mereka mentakwil. Seperti Imam Bukhari, kemudian Yahya ibn Ma'in, kemudian Ali bin Madini, kemudian banyaklah Imam Muslim dan yang lainnya. Gak bisa, gak tahan kalau sampai didera itu. Sampai akhirnya mentakwil. Mentakwil seperti apa? Gini, kalau ditanya bagaimana tentang Al-Quran, maka mereka akan ngomong begini: Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, makhluk. Maksudnya ininya yang makhluk. Ya, ininya jari-jarinya yang makhluk. Ya, cuma supaya dikira dia mengatakan Al-Quran makhluk, makanya mereka mentakwil dengan tangannya. Oh, kalau saya ditanya soal Quran, langsung begini: Quran, gitu ya, Injil, Zabur, Taurat, kemudian Suhuf, makhluk. Maksudnya ininya yang makhluk, ya, bukan kitab-kitabnya. Untuk mentakwil, sama dengan Ibrahim juga tauriya kan. Ibrahim itu ketika dikatakan oleh Namrud, man fa'ala hadza bi alihatina, ya Ibrahim, siapa yang melakukan penghancuran patung ya Ibrahim? Kata Ibrahim sambil nunjukkan jempolnya ke patung. Nah, itu katanya.
Ya, itu maksudnya jempol ini kata Ibrahim. Cuma ditunjukkan ke patung. Itu. Maksudnya Ibrahim itu ini loh yang melakukan. Kenapa jempol? Karena jempol inilah yang kuat kalau megang gagang palu. Kalau antum pegang gagang palu gini mana kuat? Nah, kan kalau jempol gini kan, baru kuat kan? Jadi disyaratkan ke jempol. Tapi orang-orang memandang bahwa jempol itu mengarahkan ke patung besar yang ada palunya. Itu disebut tauriah namanya. Jadi banyak ulama yang tauriah ketika itu. Karena takut ditangkap. Ya, kemudian nasibnya sama dengan Muhammad ibn Nuh al-Buaiti, kemudian juga Nuaim ibn Hammad, Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, termasuk Imam Ahmad. Cuman bedanya Imam Ahmad dengan keempat imam ini, kenapa Imam Ahmad tidak dibunuh? Karena Imam Ahmad ini banyak masanya. Ya, takut kalau dibunuh bangkit tuh murid-muridnya. Bisa kacau Baghdad kan? Maka Imam Ahmad disiksa gitu saja. Jadi bunuh pelan-pelan gitu. Tetapi saat Khalifah Ma'mun berkuasa, memang Imam Ahmad belum berjumpa dengan Khalifah Ma'mun, tapi sempat dibawa. Jadi sempat dibawa di rantai itu, hendak dibawa kepada sang Khalifah yang ketika itu sedang liburan di sebuah tempat, karena meminta agar Ahmad datangkan ke sini, kata Khalifah Ma'mun itu. Tapi sepanjang jalan Imam Ahmad berdoa. Subhanallah, banyak pelajaran sepanjang jalan Imam Ahmad ketika menuju Khalifah Ma'mun. Salah satunya dia berjumpa dengan seorang Arab Badui. Apa kata Arab Badui? Ya Ahmad, isbir, sabar. Ya. In tuktal syahida. Kalau engkau dibunuh, engkau mati syahid. Ya. Wa illam tuktal, kalau engkau tidak dibunuh, ishtasyaida, engkau akan hidup bahagia. Wa illam tuktal satamut, kalau engkau tidak dibunuh juga, engkau akan mati juga, katanya. Apa bedanya, katanya gitu. Kalau kau nanti menghadap Ma'mun dibunuh, kau mati syahid. Kalau tak dibunuh, kau bahagia. Kalau tak dibunuh juga, kau akan mati juga, katanya. Sabar. Nah, kan memang waktu orang lagi sulit itu kan, kalau ada datang walaupun orang biasa yang ngasih nasihat kan terasa gitu ya. Maka Imam Ahmad kokoh dia. Tetapi dia mengatakan, ya Allah, jangan kau perlihatkan wajah Ma'mun dengan wajahku, katanya. Subhanallah, doa orang yang dizalimi ikhwan melesat ke langit. Belum sampai Imam Ahmad ketemu dengan Khalifah Ma'mun, Imam sakit kemudian mati. Gitu. Dikabulkan doanya. Cuman masalahnya matinya suul khotimah. Kenapa? Karena sebelum wafat dia panggil Mu'tasim, ya, dan mengatakan, tolong teruskan kerajaan ini dan teruskan akidah Mu'tazilah ini. Kemudian dia mati. Jadi berwasiat untuk meneruskan akidah Mu'tazilah kepada Mu'tasim. Sejak itulah Imam Ahmad lebih berat lagi dibandingkan di zaman Khalifah Ma'mun. Karena di zaman Khalifah Mu'tasim itu dipenjara, betul-betul dipenjara, disiksa tiap hari Imam Ahmad itu. Sampai sudah kesel orang itu ya, sampai yang mencambuk itu menceritakan, kalau saya cambuk unta itu 100 kali sudah roboh, katanya. Tapi Imam Ahmad saya cambuk gak roboh-roboh, katanya. Saking punya kekuatan luar biasa Imam Ahmad itu. Makanya orang-orang tidak bisa seperti dia. Akhirnya kemudian di akhir-akhir hayat Mu'tasim sebelum meninggalnya, dia takut murid-muridnya bangkit, dikeluarkan dari penjara gitu ya. Tapi di penjara rumahan. Lah ketika itu terjadi perang besar antara Khalifah Mu'tasim dengan penguasa Amuriyah. Ya. Jadi di Amuriyah itu ada seorang wanita, dilecehkan kehormatannya. Amuriyah ini negeri kafir. Dilecehkan kehormatannya, tiba-tiba berteriak, wa Mu'tasimah, tolong wahai Khalifah Mu'tasim, saya dilecehkan kehormatan saya. Orang-orang Amuriyah mengatakan, ngapain kau teriak-teriak di sini? Mu'tasim jauh di Baghdad, gitu kan. Rupanya ada yang mendengar seorang muslim langsung pergi dari Amuriyah ke Baghdad, ngasih tahu kepada Khalifah Mu'tasim. Marah Khalifah Mu'tasim, bangkit satu kota Baghdad itu, diserang Amuriyah itu. Subhanallah, kalah Amuriyah. Padahal Amuriyah ini khalifah sebelum Mu'tasim sudah berusaha menyerang tapi tidak bisa. Di zaman Khalifah Mu'tasim, gara-gara teriakan seorang wanita, habis Amuriyah ini, dibebaskan oleh kaum muslimin. Ketika Amuriyah kalah dan Khalifah Mu'tasim menang, Imam Ahmad mendengar, dia mengatakan, demi Allah, aku maafkan semua kesalahan Mu'tasim, katanya. Kenapa? Karena dia sudah membebaskan Amuriyah. Jasa dia membebaskan Amuriyah jauh lebih besar dibandingkan kezaliman dia kepada aku. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim, katanya. Kalau aku punya doa yang mustajab, ku doakan untuk Mu'tasim. Itu luar biasa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala.
Tapi sayang setelah peristiwa menyerang Amuriyah, kemudian Mu'tasim meninggal. Lah Mu'tasim meninggal digantikan oleh saudaranya lagi namanya Al-Wathiq. Ya. Wathiq juga masih Mu'tazilah juga. Cuman tidak sampai menyiksa Imam Ahmad seperti saudaranya Mu'tasim. Cuman di penjara rumahan, dijaga. Tidak boleh meriwayatkan hadis, tidak boleh ada murid-murid datang. Pokoknya dihalau. Awas saja kalau ada orang datang belajar, langsung kena hukuman. Jadi Imam Ahmad selalu ngomong sama murid-muridnya, jangan belajar, jangan belajar. Sebab kalau kalian maksa saya kena hukuman. Jadi Imam Ahmad itu hanya ke masjid, ke rumah, ke masjid, begitu saja. Sampai ketika Khalifah Wathiq meninggal, kemudian digantikan oleh Mutawakkil 2 tahun setelah pemimpin Mutawakkil ini, barulah kemudian Mu'tazilah dihapuskan, kemudian ahli sunnah ditegakkan kembali. Sehingga Khalifah Mutawakkil merasa bersalah dengan pendahulunya seperti Wathiq, Mu'tasim dan Ma'mun. Untuk menebusnya dia bawa harta banyak. Dia datang kepada Imam Ahmad, ya Imam, sebagai tebusan ambil harta yang banyak ini. Imam Ahmad tidak mau menerima. Dibalikan lagi sama Khalifah. Khalifah tidak mau menerima. Dibalikan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mau menerima. Asyik bolak-balik saja. Seandainya itu dikasihkan kepada antum, balik nggak ke Khalifah? Nggak mungkin. Ya, pasti langsung habis kan gitu ya. Tetapi karena Khalifah juga nggak mau, Imam Ahmad bingung dengan harta yang banyak, dia panggil murid-muridnya. Ya. Ambil ini semua rezeki dari Khalifah itu. Saya tidak mengambil sedikit pun. Subhanallah. Sudah diambil. Semua diambil, murid-murid jadi kaya. Makanya ada sebagian orang mengatakan, lihat sombongnya Imam Ahmad gitu, nggak mau menerima pemberian Khalifah. Bukan itu. Kata Imam Ahmad ketika melihat harta itu, apa katanya? Sesungguhnya ini jauh lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan aku masuk penjara, katanya. Sesungguhnya ini fitnah harta ini asyad mintil, dari kata dia bilang ya. Ketika melihat harta, sungguh harta jauh lebih besar fitnahnya bagiku dibandingkan aku masuk penjara. Lebih baik aku masuk penjara daripada dapat harta banyak. Nah kalau kita dibalik, lebih baik dapat harta daripada masuk penjara gitu. Itu kalau kita ya. Jadi Imam Ahmad berbeda, karena dia tahu fitnah harta seperti apa, dan Rasul mengatakan bahwa setiap umat punya fitnah, dan sebesar-besar fitnah umatku adalah harta. Sudah Isya ya? Hah? Sudah? Antum nggak ngomong. Terus ngomongnya jam 9. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi